Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Banyuwangi Aktivis Podcast dalam serial obrolan ringan ya, Coffee Stories. Kita hadir bersama saya, di sisi kiri saya ini Bapak Sugiarto sebagai Ketua Gelora, Partai Gelora Banyuwangi. Kemudian ada Bapak Yudo Prayitno sebagai aktivis LSM, dan di sini ada Bapak Edi Bakti Jatmiko sebagai salah satu aktivis LSM juga ya. Jadi tema kita pada hari ini kita ingin memperbincangkan yaitu tentang jejak seruan di pemilu 2024 nanti ya, usulan untuk melakukan pemilihan caleg dibuat menjadi coblos partai. Jadi tidak lagi mencoblos caleg tapi mencoblos partai seperti itu. Nah, usulan ini digaungkan ini baru-baru ini oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melalui pengurusnya ya. Kemudian juga ini kebetulan jejaknya sampai saat ini ada respon dari KPU, MPR hingga Mahfud MD, bahkan ini kompak juga mengamini, artinya mendukung, mensupport ide pemilihan legislatif dilakukan melalui proses coblos partai seperti itu. Nah, kita hadir di sini untuk meminta pandangan terkait ide tersebut. Mungkin terlebih dahulu dari petinggi Gelora, Partai Gelora memberikan satu pandangannya, sambutannya terkait tema ini yang sudah dipahami apa, dan kemudian bagaimana sikap Gelora menyikapi adanya isu seperti ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup, tentu sebagaimana ini bukan pendapat Gelora ya, pendapat salah satu pengurus Gelora di Banyuwangi. Siap. Kami melihat ada kemunduran, semacam kemunduran dalam proses berdemokrasi. Banyak ahli menyampaikan bahwa ini adalah sebuah upaya demokrasi. Artinya rakyat yang awalnya memilih caleg kemudian nanti diarahkan untuk memilih partai. Ada yang mengibaratkan seperti rakyat nanti akan membeli kucing dalam karung. Jadi nggak ngerti siapa yang akan dipilih itu karena terserah pilihan partai. Sehingga keterlibatan rakyat atau masyarakat dalam proses demokrasi ini tereduksi. Jadi keterlibatannya kurang. Yang harusnya selama ini sudah 3 periode ya, tiga pemilu berlangsung kita menggunakan proporsional terbuka, tapi malah hari ini ada yang mengusulkan untuk kembali ke proporsional tertutup. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Artinya kalau memang kita ini kan melangkah, ini harusnya maju bukan mundur. Kalau mau maju ya harusnya proporsional terbuka, tetapi apalagi lebih ditajamkan lagi dengan sistem distrik yang sampai hari ini tidak ada keberanian di antara kita untuk kembali ke, kalau distrik kan semakin nyata karena distrik itu mewakili kecamatan. Jadi kalau dari 50 anggota dewan itu kita punya 25 kecamatan, satu kecamatan itu cukup diwakili oleh 2 anggota dewan, sehingga jelas katakanlah kecamatan Banyuwangi diwakili oleh 2 anggota dewan, sehingga semua persoalan, isu apapun yang ada di Kecamatan Banyuwangi menjadi tanggung jawab atau menjadi perhatian dari 2 anggota DPR itu. Sehingga setiap persoalan jadi tuntas. Kalau sistem proporsional ini memang tidak bisa mewakili secara langsung ya. Artinya kalau mengacu pada sistem yang lalu, Dapil 1 ini ada 6 kecamatan. Sementara anggota dewannya 11. Nah ini mewakili mana dan siapa ini agak rancu, tapi begitu dengan sistem distrik, pilihan partai itu akan semakin jelas. Nah ini kalau mau maju mestinya ya distrik, artinya terbuka, distrik lagi, nah itu akan lebih baik. Itu pandangan kami sementara seperti itu. Siap. Jadi yang bisa kita tangkap ya, menurut Bapak Sugiarto ini ide untuk membuat pilihan legislatif ini menjadi satu sistem yang kembali ke zaman dulu itu bukan sebuah kemunduran kan seperti itu. Kembali mencoblos partai. Harusnya lebih berkembang, lebih terbuka, dibuat dengan pemilihan sistem distrik sehingga bisa merepresentasikan semakin banyak pemilih seperti itu. Nah, Oke, lanjut. Nah, setelah tadi ada pandangan dari Bapak Sugiarto, sekarang kita ke Bapak Yudo Prayitno ini sebagai salah satu pemerhati dan aktivis LSM ini memandang adanya usulan untuk kembali ke sistem pemilihan partai, tidak lagi memilih calonnya ini seperti apa? Silakan pandangannya. Ya, terima kasih. Saya sepaham sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sugiarto tadi. Ya, kayaknya memang proses kemunduran.
Kalau saya ingin mengembalikan bahwa substansi dari pemilu ini kan meminta masyarakat atau tiap orang ini untuk memilih calon, maka konteks itu harus kita garis bawahi bahwa mereka harus tahu siapa yang dipilih, bagaimana tokoh itu di daerah pilihannya. Karena ini akan sangat penting bagi mereka. Kalau yang seperti dijelaskan oleh Pak Haji Sugiarto bahwa kalau memilih orang yang ditentukan di partai, kemudian kita hanya memilih partainya, ya saya sepakat bahwa itu membeli kucing dalam karung. Bagaimana mungkin sementara di era modern seperti ini, cara berpikir kita ini harus berpikir realistis. Kalau kita memilih calon, ya kita harus tahu betul bagaimana calon itu. Dan pentingnya kemudian kader atau calon itu mengkondisikan dirinya agar dia bisa dicintai oleh rakyat atau disenangi oleh rakyat itu untuk bisa dipilih. Saya kira hal yang paling urgent itu pemilihan umum itu harus dipahami itu dulu. Kait kemudian ada kisi-kisi, kemudian munculnya rumor tentang proporsional tertutup. Saya kira ini karena ada beberapa partai baru yang masyarakat belum berkenal tokohnya, dan saya khawatir ini adalah upaya untuk partai-partai lama untuk bisa menyingkirkan partai-partai baru. Saya khawatirnya di situ karena partai-partai baru belum bisa dilihat siapa orangnya. Kalau orang partai lama minimal mereka sudah melihat siapa yang duduk dan seterusnya, siapa yang pernah ngopeni mereka dan seterusnya, mereka akan memilih itu. Tapi kalau partai-partai baru ini akhirnya mereka orang yang tidak sempat diopeni atau melihat ininya, artinya ketika calon wakil yang akan ikut dalam pemilihan itu tidak terkoneksi dengan masyarakat yang, maka mereka tidak akan tahu siapa masyarakatnya. Itu kendala utamanya saya kira di situ. Sementara pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi yang perlu saya garis bawahi tadi sebenarnya ada dampak buruk buat partai-partai baru itu ya, kalau sistem seperti ini diterapkan. Karena pada dasarnya kalau partai baru kan kebanyakan oke lah, ada tokoh-tokoh sebelumnya misalkan masuk ke membuat partai baru, tapi rata-rata orang-orang di partai baru ya tokoh-tokohnya otomatis baru semua. Makanya akan kesulitan kalau seandainya tidak bisa kita itu istilahnya partai baru ini kemudian tidak bisa menunjukkan atau menampilkan caleg-calegnya seperti itu ya kan. Dan bagi mereka kan belum berkiprah apa-apa. Ini kan kasihannya di situ. Maka beban mereka kan tambah double. Sementara partainya belum memiliki nilai yang bisa diterima oleh masyarakat, apa yang sudah diperjuangkan. Ini belum ada. Maka penting kemudian ketika calon yang akan diusung oleh partai baru ini harus dikenal oleh mereka itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Ya, bisa dipahami ya tadi ya. Jadi kita bisa menanggapi sedikit. Oke, siap. Jadi persilakan. Kalau dari pandangan kami, tentu ini bukan persoalan partai baru dan tidak baru. Ya, artinya di era di era media, kita nanti ada masa, kalau menurut KPU maka ada masa kampanye 2 bulan. Saya rasa sebelum itu kita melalui medsos itu kalau untuk sosialisasi dan publikasi atau mengangkat popularitas itu saya rasa tidak terlalu sulit bagi partai baru yang kemudian update dengan teknologi digital, dengan teknologi medsos itu saya rasa tidak terlalu jauh ketinggalan begitu untuk popularitas sebuah partai. Tapi yang paling dasar itu tadi, judulnya saja Dewan Perwakilan Rakyat. Kan mewakili rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Mestinya DPP. Kalau mau tertutup ya diganti DPP saja, Dewan Perwakilan Partai. Jangan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi nggak match sama judulnya itu kan, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi yang ngasih nunjuk partai. Dewan Perwakilan Partai saja kalau gitu sekaligus. Ya. Mungkin ini kita perlu pandangan yang lebih berbeda lagi mungkin ya, karena ini kan dua ini menolak ini. Maka ini saya ingin mendengar dari Bapak Edi Jatmiko ini, Pak Edi, bagaimana tanggapannya? Kemudian ini ada satu pertanyaan yang ingin saya selipkan ini ya, jadi biar agak berbeda. Kalau menurut Pak Edi ini,
ada enggak dampak positif ya dari usulan pemilu ini, pemilihan legislatif dipilih dengan cara mencoblos partai atau memilih partainya? Ya. Monggo dipersilakan. Terima kasih.